Hari ini kita jumpai baliho-baliho milik partai politik dan pejabat negeri yang numpang eksis ketika atlet kita mendapat medali emas, yang memasang muka, mengobrol janji ketika pemilu telah dekat, memenuhi jalan hingga menjadi polusi visual. Hari ini para petinggi negeri ini dapat dengan bebasnya mengobrol janji manis. Namun, bagaimana dengan rakyat? Ketika rakyat tak mampu bersuara, seni dipilih sebagai media bersuara. Disitulah seni berperan sebagai penyambung lidah rakyat. Namun, nyatanya, suara rakyat dihapus. Dan ketika kreativitas mereka dianggap kenakalan dan mengotori jalanan, ketika kritik yang mereka sampaikan dicap tak bermoral, mereka justru menciptakan syair-syair puisi, lagu, hingga film pesanan mereka dibalut dengan nama kebinekaan demi kepentingan mereka sendiri. Ketika seni sebagai penyambung lidah rakyat, bagaimana ketika kritik melalui karya dilarang dan seniman turut dibungkam? Lantas, apa yang dapat kita perbuat? Apa sih itu seni? Seni telah menjadi nafas dari kegiatan manusia sebagai makhluk visual. Manusia akan lebih mudah tertarik terhadap suatu visual yang menurutnya sesuai dengan pengalaman estetis yang dimilikinya. Seni sendiri telah berperan sebagai sarana komunikasi sejak zaman praaksara dan kemudian berkembang menjadi bagian dari kebudayaan. Sehingga seni pun tak luput dari unsur politik karena peranannya sebagai penyampai pesan. Seni dalam politik dapat berjalan dua arah. Seni sebagai komunikasi agenda dari pemegang kuasa dan juga sebagai penyambung lidah rakyat. Bahkan, banyak karya seni yang tercatat dalam sejarah sebagai alat perlawanan terhadap kekuasaan yang dominan. Seni telah berperan bagi masyarakat untuk menunjukkan kesan dan menyampaikan pesan terhadap suatu situasi penting. Seperti lukisan Liberty Leading the People, karya Delacroix misalnya, yang menjelaskan tentang peristiwa revolusi Prancis. Atau lukisan terkenal bangsa Indonesia, sebuah adikarya milik Raden Saleh, yaitu penangkapan Pangeran Diponegoro, sebuah lukisan yang menyuarakan semangat anti-kolonialisme pertama di Asia Tenggara. Tak sampai di situ, peran seni turut membuat dunia porak-poranda selama terjadinya Perang Dunia. Seni digunakan sebagai alat-alat propaganda antara negara-negara yang berperang. Salah satunya Uni Soviet yang sangat vokal menyuarakan pesan-pesan propagandanya melalui karya seni. Karya seni turut berperan dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Karya seni digunakan sebagai media untuk menyuarakan bahwa Indonesia telah merdeka. Tak sampai di sana, Presiden Soekarno pun menggunakan karya seni untuk menunjukkan keagungan bangsa Indonesia dengan menciptakan monumen-monumen dan patung-patung sebagai tanda kemerdekaan, kebebasan, dan kebesaran bangsa Indonesia. Pada era Orde Baru, masyarakat tak dapat dengan bebasnya berekspresi dan menyuarakan pendapat. Begitu pula dengan seniman dan karya-karyanya. Sekali mereka mengkritik, bisa-bisa mereka tak terdengar lagi. Namun, di balik tekanan rezim anti-kritik ini, masih terdengar suara-suara lantang dari musisi-musisi yang masih berani untuk membuka suaranya. Mereka adalah Iwan Fals, Slank, Bimbo, dan musisi-musisi lainnya. Dengan lirik-lirik bernada satirnya, mereka menjadi penyambung lidah rakyat menyuarakan kekesalan dan kegelisahan mereka. Lalu, bagaimana dengan hari ini? Hari ini, kita dapat menikmati seni sebagai media komunikasi melalui beragam bentuk, seperti meme, komik, video TikTok, film, dan yang dengan mudahnya kita akses. Para pemuda bangsa ini yang baru melek politik, mereka mengakses segala informasi melalui smartphone mereka. Mereka tak lagi menonton TV, membaca koran, maupun datang untuk mendengar orasi politisi. Namun, mereka sangat mudah dipengaruhi. Terlebih lagi konten di media sosial dapat diubahnya menjadi tontonan menarik yang dapat digunakan untuk menyebarkan suatu agenda dan dapat mengancam integritas bangsa. Lalu, apakah mereka benar-benar mampu untuk bersuara? Hari ini mungkin kita masih dapat menjumpai masyarakat dan mahasiswa-mahasiswa dapat turun ke jalan menyuarakan aspirasi mereka. Hari ini mungkin kita masih dapat menjumpai kritik-kritik melalui media seni. Namun, apakah hari ini kita benar-benar bebas?
Hari ini kita memiliki UU ITE, sebuah undang-undang dengan pasal-pasal karet yang mampu membungkam lidah rakyat. Ketika masyarakat menjadi takut untuk bersuara, ketika kritik-kritik seni dilarang dan dianggap tidak mendukung kemaslahatan bangsa, ketika pembuat karya akhirnya turut dibungkam. Lalu, bagaimana nasib seniman pada hari ini? Berita politik mulu, kebijakan baru, infrastruktur baru, bolak-balik ngomong sejahtera, tapi bukti jarang ada. Kerjaannya bikin masyarakat berantem, dikit-dikit undang-undang baru, isinya malah ngerugiin rakyat. Prestasi nihil, yang ada malah berlomba-lomba korupsi. Rakyat banting tulang kerja keras sampai begadang. Duitnya ditilep. Harga-harga bahan pokok makin mahal. Rumah kena busur. Tikus-tikus itu seperti tak kenal kata kenyang. Perutnya makin membesar, sedangkan perut rakyat kosong kering. Rakyat kelaparan, mereka butuh makan, bukan janji kosong. Sekalinya diberi makan, cuma buat anaknya nyalek. Tikus-tikus sekarang pada sekongkol sama buaya. Si cicak sudah kena makan sama buaya. Tikus-tikus pada seneng itu, pesta pora dengan oligarki. Perutnya makin gede, kupingnya pada tebel. Rakyat-rakyat sampai teriak-teriak, kagak pada kedengeran. Sekalinya nyampe telinga mereka, udah gak ada kabar lagi. Rakyat-rakyat lain mulutnya mereka jahit. Tikus, ada-ada aja. Kalau rakyat sudah tidak bisa bersuara, mereka cari media lain. Seni berperan sebagai penyambung lidah rakyat. Mereka bernyanyi riang untuk menertawakan keadaan mereka. Tapi ujung-ujungnya, si tikus ini memang semena-mena. Hiburan rakyat kok ujung-ujungnya dilarang juga. Senang-senang kan hak semua orang. Miskin, kaya, semua butuh hiburan. Kalau ujung-ujungnya semua-semuanya dilarang, emang dikira kita bakal manut-manut aja gitu? Rakyat kan pemegang kuasa tertinggi di negeri yang demokratis. Keluar kandang kalian, woi tikus-tikus. Wahai wakil rakyat yang terhormat, tidakkah kau ingat janji manismu di awal? Kalau jadi Pinocchio, hidungnya sudah sampai ujung dunia. Seniman mah ngelukis aja. Ngapain ikutan politik? Setan. Politik itu butuh seni. Kalau gak ada, mereka buta. Mungkin seharusnya mereka melihat pakai mata kaki agar tidak asal menginjak-injak. Ujuk rasa dibubarkan, upload sosmed di take down, karya dilarang. Jadi kami harus bisu. Karya kritik dihilangkan. Lebih baik diam saja, bukan? Ketika rakyat tak mampu bersuara, seni berperan sebagai penyambung lidah rakyat. Namun, ingin berapa mulut lagi yang dikunci rapat dari berbagai golongan? Ketika imajinasi kami yang tak terbatas, ide dan kreativitas kami yang liar, dan karya kami yang dapat menggambarkan 1000 kata, itu semua dibatasi dan dibungkam karena hanya mereka yang tak tahan menerima kritikan dari rakyat mereka sendiri. Apalah dayaku, seorang seniman yang hanya menyalurkan resah lewat karya. Karya yang kini tak bisa dilirik oleh para manusia
hanya karena mereka yang tak tahan menerima kritikan. Kau butakan mataku. Ku tak dapat melihat warna lagi. Ketika tanganku kau paku, ku tak dapat lagi menorehkan puasku. Selama kaki ini tak kau ikat, selama aku masih bisa berjalan, aku akan terus berjalan bersama rakyat di jalan keadilan. Aku seniman, aku rakyat, aku Psikolecet, buah kuning, mega mendung. Psikolecet, buah kuning, mega mendung, mega mendung. Psikolecet, buah kuning, mega mendung. Psikolecet, buah kuning, mega mendung, mega mendung. Psikolecet, buah kuning, mega mendung. Psikolecet, buah kuning, mega mendung, mega mendung. Psikolecet, buah kuning, mega mendung, mega mendung.